Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya dengan saya Mas Berto yang akan menceritakan cerita misteri lanjutan dari part kemarin. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lalu orang itu pun berjalan pergi. Ratna kembali ke tempat mesin jahitnya. Mendadak ia mendengar suara wanita menangis dari lantai atas rumahnya. Padahal hari itu tidak ada orang di rumah. Karena rasa penasaran, ia pun memberanikan diri. Suara tangisan itu semakin dekat dan berasal dari kamarnya. Lagi-lagi, bau busuk tercium dari sana. Ia langsung membuka pintu kamarnya, tapi tak mendapati siapapun di sana. Hanya jendela kamar yang terbuka karena tertiup angin. Ia segera menutupnya, tapi matanya dikejutkan oleh sosok wanita yang berseragam SMA sedang berdiri di depan rumahnya. Wanita itu menatap Ratna dengan penuh kebencian. Astagfirullah, siapa itu? Ia segera pergi ke bawah dan melihat keluar, tapi tidak ada siapapun di sana. Ia kembali ke dalam rumah. Mendadak TV di ruang tamu menyala dengan sendirinya. Ia melihat sosok itu sudah duduk di sofa. Ia memalingkan wajahnya yang penuh darah dan mendatangi Ratna seraya ingin mencekiknya. Ah, tidak. Ratna terbangun dari tidurnya di pagi hari. Ada apa, Mah? Hasan ikut bangun mendengar teriakan istrinya. Hanya mimpi buruk apa? Ia tak ingin menceritakan kepada suaminya tentang mimpinya itu. Bentar, Mah, Papa ambilin air. Ia pergi mengambil segelas air dan memberikannya kepada Ratna. Ini, Mah, minum dulu. Makasih ya, Pak, ucap Ratna seraya minum air dari suaminya. Apa enggak ada sesuatu yang ingin Mama katakan? Ucap pria yang sudah dinikahinya selama 9 tahun itu. Lalu ia menggeleng. Ratna tak ingin membebaninya. Di lain cerita, sejak kejadian malam itu, Angel mulai berubah. Ia selalu merasa ketakutan. Jika seseorang mendekatinya, ia akan langsung mengusirnya. Ia selalu mengurung diri di kamar. Kedua orang tuanya ikut khawatir. Prima datang mendekati Angel di kamarnya. Pergi kamu, pergi. Aku tak ingin punya urusan denganmu. Pergi. Teriaknya mengusir Prima dan melemparkan bantal kepadanya. Ini aku, Prima, Angel. Sadarlah, sadar. Bentaknya. Aku bilang pergi. Teriak Angel makin keras. Maka Prima terpaksa keluar dari ruangan itu. Bagaimana, Nak Prima? Tanya ibunya Angel dengan cemas. Lalu Prima menggeleng. Orang tua Angel makin was-was. Di suatu malam yang sangat sepi, Angel sedang tidur di kasur. Tiba-tiba selimutnya seperti ditarik ke bawah. Angel menariknya ke atas lagi, tapi selimut itu turun ke bawah lagi. Karena penasaran, ia membuka matanya dan melihat siapa yang menarik selimut itu. Ia terkejut melihat sosok wanita yang matanya hilang satu merangkak naik ke atas ranjangnya. Lalu ia berteriak, tapi suaranya tidak mau keluar sama sekali. Sosok itu makin mendekat dan menyusup ke tubuhnya. Ah! Angel mencekik lehernya sendiri hingga tak bisa bernafas. Lalu ia keluar dari kamar dan berlari ke teras. Dan dengan senyuman di wajahnya, ia melompat dari lantai 3 hingga kepalanya pecah.
menabrak bebatuan yang ada di bawah teras. Siva berdiri di sana dan menyaksikan semua itu. Ia menangis meneteskan air mata. Ini bukan yang aku inginkan. Aku hanya ingin memberi pelajaran kepada mereka, bukan membunuhnya. Wanita itu segera pergi dari rumah Angel. Ia tak ingin seseorang melihatnya dan kembali ke rumah. Siva menangis dan tersungkur di bawah ranjang. Maafkan aku. Aku tak bermaksud membunuh kalian semua. Ini bukan aku. Melati, keluarlah dari tubuhku. Keluar. Aku tak ingin meminta bantuanmu lagi. Teriaknya dan masih menangis. Melati berdiri di hadapannya dan melemparkan tubuh Siva ke lemari hingga tertubruk. Rintih wanita itu karena kesakitan tertimpa benda-benda dari lemari itu. Kamu sudah memanggilku sebelum aku membunuh mereka semua dan membalaskan dendamku. Aku akan tetap berada di tubuhmu. Ucapnya lantang dengan mata yang melotot. Tapi ini sudah cukup, Melati. Aku tak ingin jatuh korban lagi. Tiba-tiba saja Melati datang dan mencekiknya. Jika kamu tak ingin membunuh mereka, maka kamu yang akan mati. Tawanya dan langsung pergi menghilang dari kamar itu. Siva menangis seraya mengatur nafasnya kembali. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Pagi harinya, ibunya Angel datang ke kamarnya, tapi tak mendapati anaknya di sana. Angel, apa kamu sedang mandi, sayang? Ia membuka pintu kamar mandi, tapi tak ada siapapun. Ia bingung kemana perginya Angel. Ia berjalan menyusuri rumahnya yang besar itu. Lalu tak sengaja melihat sandal Angel di pinggir teras. Ini kan sandalnya Angel. Lalu ibunya melihat ke bawah dan sangat terkejut melihat tubuh anaknya sudah terkapar di bebatuan. Teriak ibunya histeris. Beberapa saat kemudian, ambulan dan polisi sudah mengepung tempat itu. Angel dinyatakan meninggal sejak dini hari karena benturan keras di kepalanya. Orang tua Angel sangat terpukul mendengar kabar itu. Polisi pun menyimpulkan ini murni kasus bunuh diri karena tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuhnya. Tapi Prima berpikir lain. Ia merasa ada kejanggalan dalam kematian teman-temannya. Ia segera pergi menemui Siva di rumahnya. Karena hari itu Minggu, mereka tidak usah bersekolah. Siva kaget melihat Prima datang ke rumahnya. Ngapain kamu datang ke sini, Prim? Cepat pergi, aku bilang. Tinggalin rumahku. Bentak wanita berambut hitam pekat itu. Aku ingin kita bicara, Fah. Ucap pria itu dengan tegas. Gak ada yang perlu dibicarain. Kalau kamu mau selamat, cepat pergi dari sini. Usir Siva dan mendorong tubuh pria yang pernah disukainya itu. Prima melihat sosok tubuh berseragam SMA berdiri di dalam rumah Siva. Itu siapa, Fah? Yang pakai baju seragam? Ucap Prima tiba-tiba. Siva kaget karena Melati tiba-tiba datang. Cepat pergi, kataku. Bentak Siva makin keras. Dan Prima pun berjalan keluar. Melati menggoyangkan kepalanya dan langsung masuk ke tubuh Siva. Prima, panggilnya lirih. Apalagi, Fak? Tanya Prima yang sudah sampai di depan pagar rumah bernuansa Jawa itu. Maukah kamu minum teh sebentar?
Siva berjalan mendekatinya. "Bukankah kamu tadi mengusirku?" Prima tampak heran. Siva menarik tangan Prima dan menggiringnya masuk ke dalam rumah. "Aku tadi bercanda kok," ujar wanita itu terkekeh. Aneh kamu, Fah." Prima duduk di sebelah kursi kayu dan Siva membuatkan teh untuknya. "Kenapa kamu kesini, Prima?" tanya Siva seraya menyuguhkan segelas teh untuknya. "Aku hanya penasaran kenapa teman-temanku meninggal secara beruntun," ucap Prima dan meneguk teh dari Siva. Siva mendekatinya dan meraba-raba tubuh Prima. "Apa yang kamu lakukan, Fa?" Ia merasa Siva bertingkah aneh. "Mereka pantas mendapatkannya," ucapnya tiba-tiba. "Maksud kamu apa?" bentak Prima dan menurunkan cangkir teh di tangannya. "Mereka sudah mendapatkan balasan atas perbuatannya kepadaku." Pandangan Siva mengada. "Siva, kami hanya bermain-main denganmu. Kami pun tak sampai melukaimu, bukan?" "Siapa bilang kalian tak melukaiku? Aku terluka, Prim. Kalian melukai harga diriku hanya karena aku ini anak orang miskin. Apa pantas kalian melakukan ini padaku?" Siva mulai menatap tajam pada pria yang disukainya itu. "Tapi kini kami sudah tak melukaimu lagi. Tapi kenapa masih saja jatuh korban?" "Karena aku harus membalaskan dendam ini sampai tuntas," ucap wanita itu. "Maksud kamu?" Prima berdiri agak menjauh. Siva meraung dan langsung mencekik Prima. "Apa-apaan kamu, Pak? Lepaskan!" Rintih pria itu menahan cekikan Siva yang begitu kuat. "Kamu juga harus mati seperti yang lainnya," teriaknya dan berubah wajah menjadi melati. "Tidak melati, lepasin dia. Dia gak bersalah," ucap Siva dalam dirinya. "Bukankah dia juga ikut melukaimu selama ini?" "Itu tidak benar. Prima selalu menolongku saat aku dikejar teman-temannya. Bukannya kamu sudah lama menyukainya, tapi dia tak pernah menanggapimu." "Itu tidak ada sangkut pautnya dengan semua ini. Lepasin dia, Melati. Aku mohon," rintih Siva. Wajah Siva berubah-ubah. Kadang menjadi Siva, kadang menjadi Melati, seolah mereka sedang melawan dirinya sendiri. Dari arah lain, Agus datang mendatangi rumah Siva. Sudah biasa setiap minggu ia akan bermain ke sana. Tapi apa yang dilihatnya? Setelah sampai di depan rumah wanita itu, Siva mencekik Prima yang masih meronta kesakitan. "Ada apa ini? Hentikan, Siva!" teriaknya membuat Siva menoleh dan berubah wujud. "Gus, tolongin aku." Sesaat Siva berubah menjadi Melati lagi. Agus tahu itu bukan Siva. Ia segera masuk dan membacakan doa untuknya. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ia membaca ayat kursi dan membuat Siva kepanasan dan melepaskan cekikannya pada Prima. Prima segera berlari ke belakang Agus. Siva meraung-raung mengeluarkan kemarahannya, membuat beberapa benda di sampingnya berterbangan. "Jangan ikut campur kamu! Pergi kamu!" bentak Siva. Agus masih membaca doa-doa. Siva berteriak kesakitan. Lalu tangannya menengadah dan tubuh Siva terbang ke atas. Agus berteriak, "Allahu Akbar!" Siva langsung jatuh dan Agus segera menangkap tubuhnya. "Astagfirullahaladzim, Siva!"
teriak pria yang memang sudah hatam Al-Quran sedari duduk di SMP. Kita beralih ke sudut pandang Ratna. Ratna terbangun dari tidurnya di pagi hari dan melihat suaminya sudah tidak berada di sampingnya. Mungkin ia sedang membaca koran di ruang tamu. Karena hari itu hari Minggu, jadi dia tidak usah bekerja. Ia turun dari ranjang, tapi mendadak kakinya ditarik sesuatu hingga tubuhnya terlentang di lantai. "Siapa kamu? Lepaskan aku!" teriaknya melihat ke arah kakinya. Dan betapa kagetnya dia melihat sosok wanita berseragam SMA merangkak naik mendekatinya. Kedua matanya putih, tak memiliki bola mata, dan darahnya bercucuran dari kepalanya. "Tidak, lepaskan aku! Lepas!" rintih Ratna ketakutan. Sosok itu mengeluarkan jari kukunya yang tajam dan mencapik-capik kaki Ratna hingga dagingnya terkelupas dan darahnya mulai bercucuran dari kakinya. Wanita itu berteriak histeris, "Tolong! Ah, tolong!" Hasan yang mendengar suara teriakan istrinya langsung bergegas melihatnya. Ia mendapati istrinya terduduk di lantai dan menangis. "Mah, kenapa mah? Ada apa?" Hasan segera memeluk istrinya itu. "Itu pak, ada wanita yang mencakar kakiku pak," isaknya dan masih terus menangis. "Mah, bangun mah. Apa mama masih mimpi ya?" Ia mengguncang tubuh Ratna. Ratna membuka matanya dan melihat kakinya yang masih utuh tak berdarah sama sekali. "Tapi pak, tadi mama benar-benar berdarah pak." Ratna merasa kebingungan. Hasan memeluk wanita yang sudah dicintainya selama 10 tahun itu. "Mama pasti mimpi buruk lagi. Ayo turun, biar papa bikinin sarapan buat mama." Ratna masih tak mau pergi dari lantai itu dan kebingungan. Kita beralih ke sudut pandang Agus. Agus menyuruh Prima untuk pulang dan istirahat. Lalu ia memanggil Pak Ustadz untuk melihat keadaan Siva. "Pak Ustadz, kenapa dengan anak saya ya Pak?" rintih ibunya Siva menahan cemas melihat keadaan anaknya itu. "Dia diganggu arwah bu, tapi sekarang keadaannya sudah lebih baik. Ibu gak perlu khawatir ya," ucap pria berpeci itu menenangkan ibunya Siva. "Pantas saja, beberapa hari ini dia perilakunya aneh. Terkadang dia makan bunga melati sendirian di kamar. Saya harap setelah hari ini Siva tidak akan berperilaku aneh lagi," sahut pria itu. "Terima kasih ya Pak Ustadz." "Iya, sama-sama. Kalau begitu saya undur pamit. Wassalamualaikum. Mari bu." Pak Ustadz berjalan keluar dari kamar Siva. Matanya terarah ke ruangan makan yang hanya memiliki 3 kursi itu. Sosok tubuh bermata merah sedang mengawasinya. "Iya pak." "Waalaikumsalam." Wanita berdaster itu mengantarkan Pak Ustadz sampai ke depan pintu rumahnya. Di luar rumah Siva. "Pak Ustadz yakin Siva akan baik-baik saja?" Agus masih cemas dengan keadaan temannya itu. Arwah yang ada di tubuh Siva memiliki dendam pada manusia. Dia masih membutuhkan tubuh Siva untuk membalaskan dendamnya. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang Pak Ustadz?" "Kita harus menunggu sampai arwah itu masuk ke dalam tubuh Siva lagi. Dari situ baru aku bisa memusnahkannya." "Lalu kapan arwah itu akan masuk ke tubuh Siva lagi Pak Ustadz?" Agus makin penasaran. "Kurasa malam ini arwah itu akan membalaskan dendamnya. Kita harus berjaga-jaga di sini Gus." "Kalau begitu kita tunggu di mobil saja ya Pak," pinta Agus. "Baiklah." Mereka berdua masuk ke dalam mobil
dan menunggu Siva di depan rumah. Seperti yang diucapkan Pak Ustadz. Malam itu Siva keluar dari rumahnya. Ia segera memanggil taksi dan melaju. Gus, bangun. Itu Siva sudah pergi, ujar Pak Ustadz meneriaki Agus yang sedang tidur. Maaf Pak Ustadz, saya ketiduran, ujarnya seraya membenarkan duduk. Ayo cepat Gus, sebelum kita kehilangan dia. Baik Pak Ustadz. Agus segera melaju menyusul taksi itu. Taksi itu berhenti di kawasan perumahan. Lalu Siva berjalan mendatangi sebuah rumah. Loh, Pak Ustadz, kemana perginya Siva? Cepat banget jalannya. Agus merasa kehilangan teman wanitanya itu. Ayo kita turun dan berjalan Gus. Iya Pak Ustadz. Agus memberhentikan mobil dan memarkirkannya. Di lain cerita, tampak Hasan dan Ratna duduk berdua di sofa. Apa Ratna sudah tidur, Pak? Iya, Mah. Mungkin dia kecapean. Seharian main terus. Ratna mengambil cangkir air di atas meja dan ternyata kosong. Habis ya, Mah. Sini biar Papa yang ambil. Mama tunggu di sini ya. Ratna mengangguk. Hasan mengambil cangkir itu dan menuju dapur. Ratna kembali menonton TV. Mendadak pintu rumahnya seperti diketuk. Tok tok tok. Ratna berjalan membukanya. Siapa ya malam-malam begini bertamu? Setelah pintu dibuka, tak ada siapapun di sana. Wanita itu menutupnya kembali. Beberapa saat kemudian, pintu itu diketuk lagi. Siapa sih yang lagi main-main? Ia membuka pintunya lagi dan melihat Siva berdiri tegak di sana. Kamu siapa ya? Tanya Ratna yang tak mengenal Siva. Siva menatapnya dan berubah wujud menjadi melati. Wajahnya pucat dan penuh darah. Melati, ucap Ratna cemas dan mengerutkan dahinya seraya berjalan mundur. Melati mendorong tubuh Ratna hingga tersungkur ke lantai. Wanita itu mengerang kesakitan. Kamu masih mengingatku bukan? Melati menjadi sangat marah. Kamu sudah mati Melati. Kenapa kamu masih bisa di sini? Ucap Ratna menahan pinggulnya yang sakit karena terjatuh ke lantai. Kamu kira aku tidak akan bisa datang untuk membunuhmu? Hasan yang mendengar teriakan istrinya segera melihatnya. Ia kaget melihat seorang wanita berseragam sekolah berdiri di sana. Ada apa, Mah? Ucapnya seraya membantu istrinya berdiri. Hasan menatap wanita itu. Ia terperanjat. Melati? Apa ini sungguh kamu? Lama tak jumpa Hasan, ucap Melati. Kamu sudah meninggal Melati. Kenapa kamu masih saja mengganggu keluargaku? Pungkas Hasan. Aku kemari untuk membalas dendam pada orang yang telah membunuhku. Apa maksud kamu? Bukan kami yang menyebabkan kamu meninggal, bantah Hasan. Kamu tidak pernah tahu apapun Hasan. Kamu pikir wanita yang bersamamu ini benar-benar baik? Teriak Melati menatap Ratna dengan penuh amarah. Lalu Melati mencekik mereka berdua dan membuat mereka terbang ke langit-langit rumahnya. Mereka mengerang kesakitan. Saat itu Hasan mendapatkan penglihatan. Alur mundur. Hasan
adalah guru di sekolah SMA tempat Melati bersekolah. Melati adalah salah satu cewek tercantik dan terpintar di sekolah itu. Layaknya pria biasa, Hasan pun terpikat oleh kecantikan Melati. Pria sering ke rumah Melati sekedar sharing pelajaran di sekolah. Tapi hari itu, entah apa yang merasuki Hasan. Ia tak bisa menahan hasratnya untuk mencumbuinya, dan Melati pun tak menolaknya. Akhirnya, hari itu mereka melakukan hubungan suami istri. Beberapa bulan berlalu, Melati pun hamil. Wanita itu bingung dan mengatakan pada Hasan untuk bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya. Hasan ikut bingung karena dia sudah mempunyai istri dan anak pada saat itu. Melati mengancam akan memberitahukan hubungan mereka pada istrinya jika tidak mau menikahinya. Maka Hasan pun membelikan rumah untuk Melati dari uang yang ia tabung selama ini, berharap ia masih bisa menunggu sikon yang tepat. Saat itu, Ratna merasa suaminya berubah. Ia jarang pulang ke rumah dan jarang bermain dengan anaknya seperti biasanya, dan selalu berkata ada urusan sekolah yang belum selesai. Suatu hari, Ratna penasaran dan mengikuti suaminya itu. Wanita itu sangat terkejut melihat suaminya datang ke sebuah rumah, dan dari dalam rumah keluarlah wanita yang cukup muda dari dirinya, lalu menyambutnya seraya mencium pipi laki-laki yang sangat dicintainya itu. Hati Ratna sakit, perih bagai disayat pisau. Ia pulang dan menangis. Ia memeluk anak sematawayangnya dan membayangkan hal yang tidak-tidak. Karena kebencian di dalam hati Ratna memuncak, ia gelap mata dan hari itu saat turun hujan begitu lebat, wanita itu datang menemui Melati di sekolahnya. Ia tak tahu bahwa wanita itu salah satu dari murid suaminya, karena Ratna pernah melihat foto studio tour yang terpajang di dinding kamar kerja suaminya. Hari itu, Melati pulang telat karena ada jadwal piket. Ia lalu merapikan buku-bukunya dan ingin segera pulang. "Sabar ya nak, kita akan bertemu papamu sebentar lagi," ucapnya seraya mengelus perut yang semakin hari semakin buncit. Tiba-tiba Ratna datang menghampirinya. "Kamu siapa?" tanya Melati yang tak mengenal wanita berkerudung itu. Ratna melihat nemtek di dada wanita itu. "Nama kamu bagus juga, tapi sayang, hatimu busuk." Ratna segera menjambak rambut wanita yang sudah menghancurkan rumah tangganya itu. "Apa-apaan ini?" Melati kaget dan meronta kesakitan. Ratna mendorongnya ke bangku-bangku yang tertumbuk di pinggir tembok. Rintih Melati kesakitan, dan ia melihat darah bercucuran dari selakangan kakinya. Saat itu ia sedang mengandung anaknya Hasan dan mengalami keguguran. "Aku adalah istri sahnya Hasan. Berani-beraninya kamu merayunya," bentak Ratna. "Aku tidak merayunya. Kami memang saling mencintai," isaknya menahan sakit di perutnya. "Hah? Cinta kamu bilang? Otak kamu di mana? Hasan itu sudah mempunyai istri dan anak. Kenapa kamu tidak mencintai orang lain yang masih lajang? Apa kamu pelacur?" bentak wanita yang tidak menyukai suaminya direbut oleh Melati. "Aku tahu Hasan sudah beristri, makanya aku bilang ingin menjadi istri keduanya. Aku pun tidak menyuruhnya menceraikanmu. Kita bisa hidup bersama kan? Langkahi dulu mayatku. Jika kamu ingin menjadi istri keduanya, aku tak akan pernah mengizinkannya," ujar Ratna. Melati berlari menghindari Ratna yang terbakar api cemburu. Ia meminta tolong, tapi tak ada yang mendengarnya, karena saat itu hujan dan suara petir pun ikut menyambar.
Melati pergi ke atap gedung sekolah dan Ratna masih saja mengejarnya. Melati berjalan mundur dan kakinya terpeleset hingga ia jatuh dari lantai 9. Flashback off. Melati melempar tubuh Hasan ke lantai. Hasan menangis histeris. Ini gak mungkin. Istriku bukan wanita seperti itu. Dia gak mungkin membunuhmu, Melati. Teriaknya yang masih tak percaya bahwa wanita yang dicintainya selama ini adalah orang yang membunuh Melati. Ratna ikut menangis karena semua perbuatannya kini sudah terungkap. Dari arah pintu, Pak Ustadz dan Agus pun datang. Astagfirullah, hentikan Siva! Teriak Pak Ustadz membuat Melati menoleh. Melati yang masih berada di tubuh Siva marah dan ganti menyerang Ustadz itu. Tapi ia membaca doa-doa dan membuat tubuh Siva kepanasan. Ah! Teriak Siva yang tak kuat mendengar doa-doa yang dilontarkan Pak Ustadz. Pak Ustadz memegang kepala Siva dan membacakannya doa. Kali ini ia mengalungkan tasbihnya ke leher Siva. Tubuh wanita itu bergetar seperti ditarik sesuatu. Akhirnya arwah Melati keluar dari tubuh Siva dan lenyap. Siva langsung tak sadarkan diri. Tiba-tiba saja mobil polisi datang menangkap Ratna. Hasan tak menyangka wanita yang ia cintai selama ini tega melakukan hal seperti itu. Tapi ia pun merasa bersalah karena semua masalah ini berawal dari dirinya. Jika saja ia tak menyukai Melati dan melakukan hubungan itu, mungkin Ratna tidak akan gelap mata. Papa, Mama mau dibawa kemana? Tiara menangis melihat ibunya dibawa polisi. Mama, hanya sebentar kok sayang, jangan takut. Papa di sini kok, ucap pria menggendong anaknya. Sebelum Ratna masuk ke mobil polisi, ia mendatangi suaminya. Maafkan aku, Pak. Maafkan aku. Ia menangis memohon ampun. Suaminya memeluknya. Mama gak bersalah. Papa yang sudah menyebabkan semua ini. Papa yang bersalah sama Mama. Mereka berdua menangis dan berpelukan. Hasan berterima kasih kepada Ustadz yang sudah membantunya. Di mobil Agus saat pulang. Pak Ustadz, apa sekarang Siva tidak akan kerasukan lagi? Tanya Agus. Tidak akan. Aku sudah mengirim arwah itu kembali ke asalnya, sahut pria itu. Terima kasih ya Pak Ustadz. Tiba-tiba saja Siva bangun dari tidurnya dan mengingat-ingat kejadian yang menimpanya selama ini. Ia menangis dan memohon ampun pada Pak Ustadz. Maafkan saya Pak Ustadz, maafkan saya. Wanita berambut hitam pekat itu menangis. Tak apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mulai sekarang, jalani hidup kamu seperti biasanya. Jangan mengikuti hawa setan yang mengusik hatimu, tutur pria berpeci itu. Iya Pak Ustadz, terima kasih karena menyelamatkan nyawa saya, isak Siva. Pria itu mengangguk dan merasa lega. Agus pun ikut lega melihat Siva tak terluka sama sekali. Keesokan harinya, Hasan dan anaknya pergi ke kuburan di mana Melati dimakamkan. Ia mengirim doa dan harapan Melati bisa memaafkan keluarganya atas semua yang sudah terjadi kepadanya. Berharap Melati hidup dengan tenang di alam sana. Dan cerita pun tamat. Bagaimana jika kalian berada di posisi Ratna? Apa kalian juga akan melakukan hal yang sama sepertinya? Cinta itu menggelapkan mata seseorang. Karena cinta bisa membuat orang baik melakukan hal buruk di luar nalar mereka. Semoga cerita ini menjadi inspirasi kalian semua. Sebesar apapun masalah kalian,
jangan sampai setan mempengaruhi kalian untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan dirimu sendiri dan orang-orang sekitar kalian. Ingat itu kawan-kawan. Itulah akhir cerita ini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti cerita-cerita ini sampai selesai. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu dan sukses selalu. Amin. Nantikan cerita-cerita terbaru dari Sukmo Waseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.